Seputar berita AC Milan. On dengan sempurna. Saya senang dengan performa tim, ujar dia melanjutkan. Dia melakoni laga debutnya bersama AC Milan pada tanggal 4 Oktober tahun 2020 dan bermain selama 19 menit pada laga kontra Spezia di pentas Liga Italia. Seperti diketahui, Jens-Peter Hage merupakan rekrutan anyar AC Milan yang didatangkan pada tanggal 1 Oktober tahun 2020 dari Bodo Glimt. Saya akan terus bekerja keras dan terus meningkatkan performa setiap hari, ungkap dia. Ini adalah langkah baru bagi saya untuk bisa bermain bersama pemain-pemain luar biasa di tim ini. Saya menikmati hari-hari di sini dan terus belajar hingga Anda bisa melihat hasilnya hari ini, terang dia. Sejauh ini, AC Milan belum pernah merasakan kekalahan hingga awal Desember tahun 2020 di pentas Liga Italia. Sementara di pentas Liga Eropa, mereka sekali kalah kontra Lille dengan skor mengenaskan, yakni kalah telak 0-3. Tentu menarik untuk melihat sepak terjang Jens-Peter Hage, sosok permata baru masa depan AC Milan pada musim ini maupun tahun-tahun mendatang. Inilah kekuatan terbesar AC Milan musim ini. Bintang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic berbicara soal kekuatan yang dimiliki timnya musim ini, sehingga Rossoneri untuk sementara bisa merajai Serie A. Hingga Giornata ke-9 Serie A musim ini, Milan masih bertengger kokoh di puncak klasemen dengan 23 poin, unggul 5 angka dari pesaing terdekat, Inter dan Sassuolo. Milan tercatat sama sekali belum pernah merasakan kekalahan di pentas Serie A. Bahkan, kekalahan terakhir Rossoneri di Liga tercatat pada Maret lalu. Salah satu faktor utama kehebatan Milan musim ini adalah moncernya performa Ibrahimovic yang notabene sudah berusia 39 tahun. Tim ini lapar, mereka punya keinginan, ujar Ibrahimovic dalam wawancara dengan mantan rekan setimnya di Milan, Massimo Ambrosini di Sky Sport Italia. Kami melakukannya dengan baik. Kami tidak boleh memiliki impian atau tujuan, tetapi bermain satu pertandingan pada satu waktu. Atau lebih tepatnya, saya punya tujuan. Tapi tim harus melakukannya sebaik mungkin, karena masih sangat muda imbuhnya. Sekarang kami tidak bisa santai. Semua orang hanya mengingat pertandingan terakhir, tukasnya. Lebih lanjut, Ibrahimovic juga mengungkapkan alasan dirinya kembali menerima pinangan Milan pada Januari lalu, yakni membawa Il Diavolo Rosso bangkit dari keterpurukan. Ketimbang tiba di tim yang sudah berada di puncak, lebih baik membawa mereka kembali ke puncak, tutur Ibrahimovic. Jika saya takut, saya tidak akan menandatangani kontrak. Seperti di Manchester United, mereka mengatakan kepada saya bahwa saya akan kalah, bahwa saya sudah terlalu tua, lanjutnya. 10 tahun lalu saya punya status lain, ego lain. Namun, hari ini saya punya lebih banyak pengalaman. Saat Anda muda Anda lebih rock and roll, sekarang saya lebih memahami situasi, tandasnya. Tiga solusi darurat AC Milan usai ditinggal cedera Simon Kjaer. Kemenangan AC Milan atas Celtic di matchday kelima grup H Liga Eropa, harus dibayar mahal. Rossoneri kehilangan bek andalannya, Simon Kjaer, yang harus cedera pada laga tersebut. Kjaer ditarik keluar, sampai saat ini belum ada rilis resmi dari AC Milan tentang hasil pemeriksaan Simon Kjaer. Yang jelas, Milan tengah dalam harap-harap cemas, sebab Kjaer begitu penting dalam keberhasilan Milan lolos ke babak 32 besar Liga Eropa dan jadi pemuncak klasemen Serie A Italia. Saat ini opsi lini belakang Milan semakin menipis dengan cederanya Kjaer.
AC Milan sendiri musim ini memainkan 3 kompetisi sekaligus, yakni Serie A Italia, Liga Eropa, dan Piala Italia. Sayangnya, pada musim panas lalu, mereka batal merekrut bek baru. Lalu, bagaimana solusi darurat yang bisa Milan lakukan usai ditinggal cedera Simon Kjaer? Pilihan pertama tentu saja adalah dengan berharap pada skuad yang ada. Meski tidak ideal, ini solusi pertama yang mesti diambil Pioli. Saat ini Milan memiliki 2 bek yang siap tampil yakni Alessio Romagnoli dan Matteo Gabbia. Sebetulnya Milan masih memiliki 2 bek pelapis lain yakni Leo Duarte dan Matteo Musacchio. Namun, seperti diketahui, Musacchio hingga kini belum pulih betul dari cederanya. Sementara Leo Duarte penampilannya di bawah ekspektasi. Di sisi lain, Alessio Romagnoli sendiri mengaku kepada Pioli kepayahan jika harus bermain 3 kali dalam sepekan. Maka pilihan yang adalah dengan merotasi Leo Duarte untuk menggantikan entah itu Gabbia atau Romagnoli sampai cedera Kjaer pulih atau menunggu bursa transfer Januari. 2. Belanja di bulan Januari. Solusi ini mestinya jadi yang terbaik di antara lainnya. Apabila cedera Simon Kjaer memakan waktu lama, maka Milan wajib membeli bek baru di bulan Januari. Meski begitu, untuk bisa mencapai ke sana, Milan mesti bertahan sepanjang bulan Desember dengan skuad yang ada. Lagi pula, tanpa cedera Kjaer pun Milan memang sudah berencana untuk mendatangkan bek baru untuk menambah amunisi di Liga Italia dan kompetisi Eropa. Sejumlah nama yang dikabarkan bakal merapat antara lain Ozan Kabak, Nikola Milenkovic, dan Christopher Ajer. Jika salah satunya datang, kemungkinan Milan akan mendepak Leo Duarte pada Januari nanti. 3. Mengubah formasi. Solusi darurat yang bisa dilakukan AC Milan apabila para bek tengahnya tidak fit adalah dengan mengubah formasi. Mengubah formasi mungkin menjadi pilihan terbawah yang akan dipilih Pioli. Namun, jika kondisi mendesak seperti Simon Kjaer yang cedera dan kondisi Alessio Romagnoli yang tidak fit, Stefano Pioli pun dipaksa memutar otak. Sejauh ini Milan di bawah Pioli belum pernah bermain dengan sistem 3 bek. Milan sendiri secara tradisional dikenal dengan tim yang menganut formasi 4 bek di Liga Italia maupun Eropa. Jika Stefano Pioli mengambil langkah darurat dengan mengubah formasi 3 bek, maka taktik 3-4-2-1 atau 3-5-2 bisa digunakan. Dengan taktik ini, AC Milan sangat mungkin memainkan Sandro Tonali, Ismaek Benacer, dan Frank Kessie secara bersamaan.